Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Naura dengan NIM 220810201245 dengan program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembiayaan jangka pendek dan ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada definisi pembiayaan jangka pendek, yang kedua ada jenis pembiayaan jangka pendek, yang ketiga contoh pembiayaan jangka pendek, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan pembiayaan jangka pendek, dan yang terakhir yang kelima sumber dana jangka pendek. Baik, yang pertama kita akan membahas definisi pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek sendiri adalah dana pinjaman yang diberikan lembaga guna melakukan sesuatu dan harus dibayarkan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Pendanaan semacam ini bisa didapatkan dari mana saja, mulai dari bank sampai perusahaan tempat bekerja. Pembiayaan jangka pendek ini terdiri atas pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Pembiayaan jangka pendek baik untuk digunakan untuk kebutuhan mendesak, kebutuhan sementara maupun untuk melancarkan arus kas perusahaan. Selanjutnya di sini kita akan membahas jenis pembiayaan jangka pendek. Jenis pembiayaan jangka pendek ini dibagi menjadi dua, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan merupakan jenis pendanaan yang dapat menyesuaikan sendiri secara spontan pada perubahan yang terjadi di perusahaan. Contohnya seperti hutang dagang, hutang pajak, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ada pendanaan tidak spontan, merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Contohnya seperti commercial paper, hutang bank, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh pembiayaan jangka pendek. Contoh pembiayaan jangka pendek sendiri ada 8. Yang pertama yang akan kita bahas ada utang dagang. Utang dagang muncul karena adanya perusahaan yang membeli stok bahan baku atau barang kepada supplier dengan sistem kredit. Jika tidak membeli secara kredit, maka sejak tanggal tersebut perusahaan akan berutang kepada supplier. Biasanya, utang dagang harus dilunasi tidak melebihi waktu 1 tahun. Selain itu, utang dagang juga memiliki biaya tersendiri. Perusahaan yang membeli barang secara kredit akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pasaran, tidak memperoleh diskon, dan dikenakan bunga jika pembayaran telat. Kemudian yang kedua, ada hutang pajak. Hutang pajak ini muncul karena adanya aktivitas atau kegiatan perusahaan yang memperoleh laba atau pendapatan, kemudian harus dibayar pada periode tertentu. Secara otomatis, hutang pajak akan muncul saat perusahaan telah berhasil menjual atau memperoleh laba. Nah, besar kecilnya nominal tersebut tergantung dari seberapa besar penjualan yang dilakukan oleh perusahaan tadi. Kemudian yang ketiga ada leasing. Leasing sendiri merupakan solusi pendanaan dengan tenggat waktu pendek yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan jika ingin memiliki aset seperti kendaraan dan perlengkapan dengan tenggat waktu tentunya. Nah, nantinya perusahaan akan memperoleh aset dan bukan uang tunai. Beberapa contoh perusahaan leasing di Indonesia diantaranya seperti PT BCA Finance, PT Federal International Finance, dan PT Adira Dinamika Multifinance. Yang keempat, ada kredit tanpa agunan atau KTA. Kredit tanpa agunan dapat dilakukan saat pebisnis melakukan pinjamannya ke bank. Kredit tipe ini biasanya tidak mengharuskan nasabah untuk menyertakan jaminan berharga. Namun, tingkat suku bunga yang ditawarkan untuk KTA cenderung besar. Belum lagi limit pinjamannya pun tergolong kecil dengan masa tenor yang relatif pendek. Beberapa jenis KTA yang ditawarkan pihak bank bahkan mewajibkan nasabahnya untuk memiliki kartu kredit atau rekening dari bank terkait ketika mengajukan KTA. Selanjutnya di sini yang kelima ada pinjaman dengan jaminan dari bank. Berbeda dari KTA yang tadi,
pinjaman dengan agunan dari bank biasanya memberlakukan suku bunga jauh lebih kecil, sebab debitur telah memberikan agunan atau jaminan berharga. Tidak hanya bunganya saja, pinjaman dengan agunan pun memiliki limit yang lebih beragam, dengan masa tenor yang cukup lama, kemungkinan hingga 5 tahun. Kemudian yang keenam ada letter of credit. Ini adalah perjanjian yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah dalam bertransaksi dokumen ekspor-impor. Selanjutnya yang keenam ada letter of credit. Ini adalah perjanjian yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah dalam bertransaksi dokumen ekspor-impor yang dikirim oleh pihak penerima letter of credit tersebut. Nasabah yang ingin membuka letter of credit dari bank biasanya harus menyetorkan deposit sebesar nilai letter of credit tersebut. Nah, selain sebagai surat perjanjian antara dua belah pihak, letter of credit juga dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran dari pihak eksportir. Kemudian yang ketujuh ada commercial paper. Commercial paper atau surat berharga komersial ini seringnya digunakan dalam berbisnis. Surat berharga komersial atau disingkat SBK merupakan instrumen pasar uang, di mana perusahaan menerbitkan surat utang jangka pendek tanpa jaminan di pasar uang. Nantinya, surat utang tersebut dijual kepada calon investor dengan penerbitan dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Tenor yang diberikan untuk SBK cenderung singkat, maksimal 1 tahun dengan penerbitan sistem diskonto. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, menjaminkan piutang. Kegiatan pendanaan ini dilakukan dengan melibatkan piutang perusahaan yang dijaminkan ke pihak tertentu guna mendapat pinjaman. Nah, nantinya pinjaman yang didapat bisa digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan apabila perusahaan tidak dapat melunasi pinjaman. Agunan yang dijadikan jaminan itu tadi dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk melunasi tunggakan. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan pembiayaan jangka pendek. Dimulai dari kelebihannya, yang pertama bunga rendah. Karena tenornya yang singkat, bunga untuk pinjamannya otomatis rendah juga. Ini juga sangat menguntungkan dalam menghitung jumlah cicilan. Yang kedua, cair lebih cepat. Pembiayaan jangka pendek akan lebih cepat dalam pencairan dana, karena prosesnya juga mudah dan tidak perlu proses ribet seperti pinjaman lainnya. Yang ketiga, dokumen persyaratan tidak rumit. Umumnya, pembiayaan jangka pendek tidak membutuhkan dokumen yang ribet karena resikonya lebih kecil. Selanjutnya, kekurangan dari pembiayaan jangka pendek. Yang pertama, jumlah peminjaman terbatas. Pembiayaan jangka pendek ini memiliki jumlah pinjaman yang terbatas karena bergantung pada kebijakan lembaga penyedia pinjaman dan kesepakatan bersama. Yang kedua, jumlah cicilan yang cukup besar. Karena ini jangka pendek, berarti kita harus segera melunasi pinjaman tersebut. Efeknya adalah cicilan per bulannya jadi cukup besar. Yang ketiga, biaya administrasinya tinggi. Saat awal pengajuan, debitur juga harus membayar biaya provisi dan lainnya yang bisa menghabiskan sekitar 3-7% dari jumlah pinjamannya. Sedangkan untuk pinjaman yang bersifat vintage, maka akan lebih besar lagi karena beberapa perusahaan menyertakan biaya administrasi secara harian, bulanan, dan tahunan. Jumlahnya pun beragam, mulai dari puluhan sampai ratusan ribu rupiah, sehingga kita harus membayar bunga dan administrasi yang nominalnya hampir sama dengan pinjamannya. Kemudian di sini yang terakhir kita akan membahas tentang sumber dana jangka pendek. Sumber dana berasal dari dua hal, yaitu sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Dana yang berasal dari internal merupakan modal atau dana yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan. Contoh dana internal adalah laba ditahan dan depresiasi. Laba ditahan ini dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh entitas dalam periode tertentu dan berkaitan dengan dividen polisi serta plowing back polisi yang dijalankan oleh perusahaan. Sedangkan depresiasi diperoleh dari pengurangan nilai aktiva dalam satu periode. Selanjutnya, dana eksternal merupakan modal yang bersumber dari pihak luar perusahaan, seperti kreditur, pemegang saham, atau pengambilan dari dalam perusahaan. Contoh dana yang berasal dari pihak
eksternal, misalnya hutang dan penambahan modal akibat penjualan saham. Hutang yang diperoleh dari kreditur merupakan salah satu contoh sumber dana dari pihak eksternal. Metode pembelanjaan perusahaan dengan menggunakan hutang disebut dengan debt financing. Sedangkan metode pembelanjaan dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik saham atau calon pemilik perusahaan disebut dengan pembelanjaan sendiri. Baik, sekian pemaparan materi pembiayaan jangka pendek dari saya. Terima kasih sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.